Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Sini5, NPM 273 dari kelas 5A3 Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan materi riset pemasaran yang meliputi dari pengertian, fungsi, tujuan, dan tahap. Yang pertama ada pengertian riset pemasaran. Riset pemasaran merupakan identifikasi, pengumpulan, analisis yang dilaporkan kepada perusahaan untuk menentukan strategi yang tepat. Yang selanjutnya ada tujuan dari riset pemasaran. Tujuannya adalah untuk melihat pasar yang terkait dengan barang atau jasa untuk memastikan konsumen akan menerimanya. Contohnya meliputi yang pertama untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yang kedua mengidentifikasi peluang pasar, yang ketiga untuk menggambarkan tren di masa mendatang, yang keempat meminimalisir resiko bisnis, yang kelima mengurangi resiko kegagalan bisnis. Selanjutnya ada fungsi dari riset pemasaran. Fungsinya ada 3. Yang pertama yaitu fungsi understanding. Itu merupakan untuk memahami produk atau jasa seperti apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Hal itu bertujuan untuk membantu perusahaan untuk memahami keinginan pasar. Selanjutnya ada fungsi evaluating, yaitu untuk mengevaluasi strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat mengetahui bagaimana pola pemasaran yang baik. Yang ketiga ada fungsi predicting, yaitu untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Hal ini dilakukan untuk memperkirakan tren pasar, perilaku konsumen, eksternalitas, peraturan pemerintah, dan sikap kompetitor. Yang terakhir ada tahapan dari riset pemasaran. Yang pertama yaitu merumuskan masalah. Dengan merumuskan masalah terlebih dahulu, Anda akan lebih fokus untuk memecahkan masalah paling penting tanpa melebarkan ke masalah lain. Yang kedua ada menentukan desain riset. Desain riset adalah gambaran yang akan dilakukan dalam melakukan riset pemasaran. Dalam praktiknya, proses ini membutuhkan prosedur secara rinci terkait langkah-langkah dalam mengumpulkan data, cara menguji hipotesis, dan model kuesioner jika dibutuhkan. Yang ketiga ada merencanakan metode pengumpulan data. Data merupakan hal yang harus diperoleh dalam riset marketing. Dengan adanya data, maka perusahaan bisa menganalisa dan mampu menjawab masalah yang ada. Yang keempat, ada menetapkan desain pertanyaan, skala, dan alat analisis. Tahapan riset selanjutnya adalah menentukan desain pertanyaan, skala ukuran, dan alat analisis yang akan digunakan tim. Desain pertanyaan digunakan untuk membantu mengarahkan riset agar lebih terarah dan terstruktur. Yang kelima, ada mengambil sampel dan mengumpulkan data. Setelah instrumen penunjang riset siap, langkah berikutnya adalah melakukan pengambilan sampel dan mendapatkan data di lapangan. Yang keenam, yaitu menganalisis dan menginterpretasi data. Saat ini, Anda sudah masuk tahapan riset tingkat akhir, yaitu proses analisis dan memprediksi data. Setelah hasil riset terkumpul, data tersebut perlu diubah agar dapat menghasilkan kesimpulan. Yang terakhir ada menyusun laporan riset agar kesimpulan yang didapatkan dapat dijadikan dalam menentukan langkah strategi berikutnya. Perlu mendokumentasi hasil riset tadi, kemudian disusun, dilaporkan seringkas mungkin sesuai keperluan perusahaan. Sekian penjelasan dari saya terkait dari riset pemasaran. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.